Makam seorang nenek dibongkar. Preman pelabuhan peras penumpang kapal. Selamat sore pemirsa Tabik Pun. Selain dua topik utama tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Hayu Sofana, kita simak informasi selengkapnya. Ya, mengawal informasi pertama, saudara warga Kampung Rejo Sari Mataram, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah, digegerkan dengan dibongkarnya makam seorang nenek oleh orang tak dikenal. Beginilah video viral yang beredar di media sosial tentang makam yang dibongkar oleh orang tak dikenal. Video berdurasi 58 detik ini memperlihatkan lokasi makam yang telah digali serta papan makam yang telah terbuka. Makam tersebut diketahui milik Taryuni, 89 tahun, salah satu warga Rejo Sari Mataram yang meninggal pada Selasa 2 September lalu. Terbongkarnya makam nenek Taryuni membuat warga sekitar geger dan langsung mendatangi lokasi makam. Juru kunci makam Wasiri mengatakan peristiwa itu awalnya diketahui oleh 5 orang warga yang pulang bekerja dari kebun melalui jalan yang ada di sebelah makam pada Sabtu siang dan melaporkan kepada kepala kampung setempat. Wasiri menambahkan, jasad almarhum masih dalam keadaan utuh dan kain masih lengkap. Hanya tali pengikat kain kafan yang hilang diduga dicuri oleh pelaku. Pertama kali saya lihat memang benar adanya itu udah dibongkar, tapi alhamdulillah posisi kain kafan jenazah itu masih utuh, alhamdulillah masih utuh. Ya itu yang saya lihat, memang yang nggak kelihatan itu memang tali. Anak almarhum nenek Taryuni sangat terpukul mengetahui makam ibundanya dibongkar oleh orang tak dikenal. Ditambah salah satu tali pengikat kain kafan milik almarhum hilang dicuri pelaku. Setelah diberi kabar, pihak keluarga segera menutup kembali liang lahat. Enggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu. Kok sampai dibongkar gitu loh. Ibuku tuh kayak mana gitu. Gitu loh kan. Terus aku langsung pokoknya enggak pikir panjang. Tak tutup langsung itu, kapannya itu tak ambil itu, papannya itu tak masukin lagi. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, gerombolan preman yang kerap melakukan pungli dan memeras penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni diringkus polisi. Penangkapan setelah aksi para pelaku viral di media sosial. Inilah video yang direkam penumpang kapal usai diperas 3 orang preman di dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni. Korban menjelaskan bahwa kawanan preman ini memaksa minta uang pengawalan kendaraan sebesar Rp650.000. Akhirnya setelah video tersebut viral, anggota KSKP Bakauheni melakukan pengejaran. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Mereka adalah SY, AR, dan RN, semua warga Bakauheni. Dalam menjalankan aksinya, RN bertugas meminta uang dan mengancam korban. SY mengarahkan kendaraan serta merampas tiket. Sedangkan AR menyediakan kwitansi palsu. Para pelaku ini tergolong nekat. Mereka sangat berani melakukan pemerasan di area Pelabuhan Bakauheni yang dijaga ketat oleh polisi, TNI, security, bahkan terpantau puluhan CCTV. Diduga gerombolan preman ini sangat paham situasi dan mampu membaca celah kelemahan sistem pelabuhan. Dan mereka ini sudah merencanakan sebelumnya. Dari kalangan mereka inilah yang bertujuan untuk melakukan pemerasan. Tidak ada dalam pemeriksaan, tidak ada keterlibatan dari pihak-pihak terkait yang ada di pelabuhan. Memang mereka inilah yang selalu membuat resah para penumpang. Memang sudah lama ya, para pelaku ini sudah terkenal lama. Mungkin saat inilah yang dapat kita proses. Kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polres Lampung Selatan.
Mereka dijerat pasal 368 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Ages, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung akan meninjau 28 dapur MBG, menyusul terjadinya kasus keracunan siswa karena makanan bergizi gratis. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus keracunan siswa yang diduga bersumber dari menu makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana mengaku, pihaknya tidak pernah dilibatkan langsung dalam pelaksanaan MBG. Namun pasca kejadian, pihaknya diminta wali kota untuk memperketat pengawasan. Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah menegaskan, pihaknya akan melakukan peninjauan seluruh dapur MBG di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 28 unit untuk menilai standar keamanannya. Dari awal makan gizi gratis ini kami, walaupun kami tidak dilibatkan, kami tetap memantau dengan menanyakan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung yang sudah menerima menerima manfaat dari makan gizi gratis ini. Dan dengan adanya kejadian kemarin itu kami lebih aktif lagi, apalagi kita juga langsung diperintah oleh wali kota untuk mengawasi proses dari makan gizi gratis ini sampai ke sekolah. Ke depan kami dari Komisi 4 akan melakukan monitoring dengan beberapa dapur yang sudah beroperasional pada hari ini, sekitar 28 dapur yang disampaikan. Kami akan melakukan monitoring dalam waktu dekat dengan beberapa sampel uji kelayakan ataukah apakah mereka ini memang layak atau belum terkait pelaksanaan MBG ini. Setelah menggelar rapat dengar pendapat bersama Yayasan Dapur MBG dan beberapa pihak terkait, DPRD Kota Bandar Lampung mengultimatum pihak penyedia MBG agar melibatkan pemerintah setempat dalam memastikan keamanan makan bergizi gratis yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM di Bandar Lampung. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara penerima manfaat makan bergizi gratis di Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini baru mencapai 67.900 siswa dari 13 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Program makan bergizi gratis bagi siswa di Kabupaten Lampung Utara sudah dimulai sejak bulan Februari 2025 lalu. Namun program ini belum menyentuh seluruh siswa di Lampung Utara, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Dari 13 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah beroperasi, baru mampu melayani 68.000 pelajar, atau baru 25% dari jumlah 147.000 siswa di Kabupaten Lampung Utara. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Sukatno, menjelaskan, program makan bergizi gratis ini merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan status gizi dan kesehatan bagi anak-anak, menggerakkan ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani dan nelayan, menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Lampung, pada akhirnya nanti diperkirakan sekitar 38 dapur, 140.697 siswa sasaran. Nah, tetapi pada saat ini apa disampaikan Pak Bupati di Lampung Utara ini baru 13 dapur SPBG yang sudah operasionalnya. Nah, realisasinya sampai dengan 13 dapur ini jumlahnya 67.920 siswa sasaran semua jenjang di Kabupaten Lampung Utara. Haji Rezanuddin dari Lampung Utara melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Depan saya dulu. Ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong, Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya. Bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya ketemu
bukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lampung hari ini. Saudara, memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut dan PMI tahun 2025, sejumlah personil TNI Angkatan Laut bersama masyarakat menggelar aksi sosial dengan donor darah, bakti kesehatan hingga pangan murah. Aksi sosial yang melibatkan sebagian masyarakat kota Bandar Lampung ini dilaksanakan di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Panjang, Bandar Lampung pada Selasa kemarin. Rangkaian kegiatan meliputi bakti kesehatan donor darah, pembagian sembako murah, pasar UMKM hingga gerakan pangan murah diharapkan mampu meringankan beban masyarakat. Ketua PMI Lampung Purnama Wulansari Mirza mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergitas antara PMI dan TNI AL dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bukan sekedar seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap rakyat. Di samping itu, PMI bersama TNI AL termasuk pemerintah daerah memberikan ruang kepada masyarakat agar tercipta harmonisasi. Kegiatan pangan murah termasuk bazar UMKM dapat membantu pelaku usaha kecil yang menghadirkan banyak inovasi yang nantinya diminati oleh masyarakat. Termasuk juga membantu masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sosial di Pangkalan TNI Angkatan Laut Panjang. Saya bersama dengan Ibu Nuke, tadi kami di sini telah melakukan kegiatan, yaitu ada diantaranya untuk donor darah, dan juga dari PMI juga ada pasar murah juga yang disupport oleh Bank Indonesia, dan UMKM juga di sini tadi ada. Bertepatan dengan HUT TNI Angkatan Laut yang ke-80 dan juga PMI juga yang ke-80, kami berkolaborasi mengadakan acara kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, pasar murah, dan UMKM juga. Dan tujuannya bukan lagi supaya kegiatan ini penuh manfaat untuk masyarakat sekitar di Pangkalan Panjang ini. Sementara itu, Komandan Lanal Lampung Letkol Laut P. Krido Satrio Utomo menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL kepada rakyat, sekaligus refleksi pengabdian pada usia 80 tahun. Dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, TNI AL siap mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Ditambahkannya, sinergi dengan PMI Lampung ini menjadi bukti nyata semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Selain pemeriksaan kesehatan umum, kegiatan ini juga menghadirkan layanan gigi gratis, imunisasi, pembagian alat bantu kesehatan. Perayaan HUT ke-80 PMI dan TNI AL tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Agus Mukdi Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan 1,2 miliar rupiah untuk 24 tempat ibadah di Kota Tapis Berseri Selasa kemarin. Wali Kota Eva Dwiana berharap bantuan ini bermanfaat dan ke depan terjalin koordinasi yang lebih baik. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan untuk 24 tempat ibadah di Bandar Lampung. Bantuan diserahkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Wali Kota mengatakan penerima bantuan meliputi masjid, musola, pertuni, TPA, dan gereja. Bantuan ini diberikan berupa uang tunai. Eva berharap dengan adanya bantuan ini para pengurus tempat ibadah dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Berharap kepada seluruh pengurus masjid, ya, terus koordinasi dengan pemerintah, terutama dari kecamatan ke kelurahan. Insya Allah data-data yang ada sekarang ini bisa kita monitor semua masjid atau gereja, terutama kerukunan beragama yang ada di Bandar Lampung. Salah seorang pengurus masjid di Teluk Betung Barat, Edi Junaidi, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan bantuan dari pemerintah Kota Bandar Lampung.
Bantuan uang tunai sebesar 40 juta rupiah itu nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan plafon serta lainnya. Bantuan apa ini Pak? Uang tunai untuk perbaikan masjid. Senilai berapa nih Pak? 40 juta. Bapak alamatnya di mana kita Pak? Masjid kita? Teluk Batung Barat. Harapannya apa Pak ke depannya untuk Wali Kota Bandar Lampung nih Pak? Lebih baik daripada sekarang. Oke. Bantuan diberikan untuk 24 tempat ibadah, yakni 16 masjid, 4 musola, 1 gereja GBKP, 1 pertudi, dan 2 TPA. Bantuan senilai total 1,2 miliar rupiah tersebut diberikan dengan nilai bervariasi. Edwin Febriansyah, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi memberantas peredaran dan penyalahguna narkotika. Dalam silaturahmi ke kediaman tokoh adat Lampung Irjen Pol Purnawirawan Ike Edwin di Lamban Kuning kemarin, PLT Kepala BNN Provinsi Lampung Kombes Pol Karyoto menyatakan untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, BNN Lampung mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi secara bersama memberantas sindikat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam silaturahmi ini juga, BNN Lampung mengungkapkan gambaran nyata darurat narkoba yang terjadi, serta berbagai upaya masif di bidang pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberantasan sindikat jaringan narkoba yang telah dilakukan. BNN Lampung berkomitmen tegas dalam rencana program P4GN dalam intervensi wilayah dan kawasan rawan narkoba di Lampung. Sesuai strategi Bapak Kepala BNN RI, yang pertama kita melakukan kolaborasi, kita mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk melakukan pencegahan, kemudian berani melapor, berani rehab, dan untuk pemberantasan kami yang melakukan. Kita hari ini kumpul, ada Kepala BNN, ada penggiat narkoba juga hadir. Ya, kita harus memperkuat persatuan agar narkoba yang dikomandoi oleh BNN ini bisa nggak ada di Lampung. Nah, kompak bersama, tukar informasi, tukar pikiran, sama-sama kita bergerak untuk meniadakan dan melawan mereka. Hendra dan Putra Irawan, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, peresmian pembangunan Jalan Simpang Tugu Raden Intan exit tol Kalianda Selasa kemarin disambut warga dengan sukacita. Warga langsung mempersiapkan usaha untuk menghadapi hilir mudik kendaraan yang lebih ramai. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meresmikan rehabilitasi ruas Jalan Tugu Raden Intan exit tol Kalianda. Bupati Radityo Egi Pratama dan wakilnya Saiful Anwar langsung melakukan uji coba jalan dengan sepeda motor untuk memastikan pembangunan sesuai harapan. Jalan sepanjang 1,7 km ini dibangun dengan kualitas cor beton dan menggunakan anggaran APBD sebesar 18 miliar rupiah. Anggaran tersebut juga mencakup drainase dan pohon pelindung. Di atas sepeda motor, Egi mencanangkan program Car Free Day dan dengan tegas melarang balap liar di sini. Dan yang paling penting, saya melarang keras ruas jalan ini digunakan untuk balap-balapan liar, trek-trekan. Ya, jadi saya juga mengajak masyarakat yang ada di sekitar jalan ini untuk membantu pemerintah menjaga. Baru beberapa hari diresmikan, keberadaan Jalan Simpang Tugu Raden Intan sudah terlihat dampaknya. Trafik kendaraan meningkat drastis dan masyarakat beramai-ramai mencoba jalan baru ini. Warga merasakan perjalanan menuju exit tol lebih cepat. Sementara warga sekitar mengaku sejak jalan diresmikan, hilir mudik lalu lintas menjadi lebih ramai dan harga tanah meningkat 2 kali lipat. Sejumlah warga pun mempersiapkan diri merintis usaha baru menghadapi keramaian.
Mereka optimis jalan tersebut sangat strategis dan akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi. Sekarang juga usaha tambah rame, tambah banyak lewat di depan rumah, banyak mampir, di kelapa, di Dugan. Kalau rezeki memang enaknya buka toko sembako, lebih rame di sini ini. Yakin bakal rame ini? Bakal rame, pasti bakal rame. Kenapa? Karena saya lihat makin rame, yang seperti lama jalan rusak, orang jarang lewat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menghimbau warga untuk menjaga dan merawat jalan Simpang Gunung Raden Intan Exit Tol agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ages, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, pemerintah Tiuh Gedung Ratu mengenalkan adat budaya Lampung melalui pentas seni bertajuk Kenawat Caka Pemkab Kabupaten Tulang Bawang Barat yang digelar Selasa malam. Pemerintah Tiuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat menggelar pentas dan budaya bertajuk Kenawat Caka atau Waktu Rembulan Naik. Pentas ini berlangsung di Plaza Patung Suhunan Riah yang dihadiri Bupati Nofriwan Jaya, Wakil Bupati Nadir Syah, dan unsur Forkopimda setempat. Pentas ini menampilkan budaya Lampung berupa tari, puisi, hingga pencak silat yang dibawakan putra-putri warga Tiuh Gedung Ratu. Kepala Tiuh Gedung Ratu Juwaini Bandar Sah mengatakan, pentas digelar untuk mengenal seni adat budaya Lampung kepada masyarakat sehingga adat budaya Lampung akan tetap lestari. Lampung itu mengenal bahwa istilah Kenawat Caka. Jadi Kenawat ini purnama naik. Jadi dari tanggal sekian ke tanggal 14 seperti itu. Jadi tujuannya tema kita mengangkat Kenawat Caka itu untuk melestarikan budaya yang baik itu lisan maupun tari-tari untuk dipertunjukkan kembali ke masyarakat ramai. Selain menjaga popularitas adat budaya Lampung, pentas seni ini juga mengenalkan Tugu Suhunan Riah yang merupakan salah satu ikon daerah Tulang Bawang Barat. Pagelaran ditutup dengan pesta kembang api. Agustinus Raharja, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu sebelumnya, pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok, Kamis 11 September 2025, yang disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa TVRI dan sahabat BMKG Lampung dimanapun Anda berada, kembali menemani kebersamaan Anda. Kembali kami dari BMKG Lampung akan berikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis tanggal 11 September tahun 2025 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perakirakan wilayah Lampung sebagian besar hujan ringan hingga sedang di wilayah Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, pesisir barat, dan Lampung Barat. Kami menghimbau untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi yang dapat disertai angin kencang dan petir di wilayah Mesuji. Kemudian pada siang hari sebagian besar wilayah Lampung kami perakirakan hujan ringan hingga sedang dan sebagian besar juga bisa dikatakan lebat, dan kami menghimbau untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi yang dapat disertai angin kencang dan petir di wilayah Tanggamus, Lampung Barat, dan pesisir barat. Kemudian pada malam hari kembali kami menghimbau untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi yang dapat disertai angin kencang dan petir di wilayah sebagian besar Lampung. Kemudian pada dini hari kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan sebagian besar wilayah Lampung mengalami curah hujan yang sedang ringan di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi di akun media sosial kami. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya saudara, kita akan mengikuti beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Pulau Sumatera dalam Lintas Andalas berikut ini. Ya, saudara, alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Padang Pariaman mengakibatkan penurunan produksi gabah sekitar 10%. Namun kondisi itu belum berdampak signifikan karena ketersediaan padi di Kabupaten Padang Pariaman masih terpenuhi atau surplus. Alih fungsi lahan pertanian ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Namun kecamatan yang paling mendominasi alih fungsi lahan terjadi di Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nansabaris, dan Kecamatan Duo Kali Sabaleh Enam Lingkung. Umumnya para petani mengalihkan lahan persawahan milik mereka ke tanaman jagung dan tanaman sayur-sayuran. Alih fungsi lahan ini terjadi disebabkan faktor air dari irigasi yang tidak mengalir akibat terjadinya kerusakan yang cukup parah, sehingga petani terpaksa mengalih fungsikan lahan persawahan milik mereka agar tetap berproduksi. Terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kabupaten Padang Pariaman berdampak terhadap hasil gabah. Dari data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, penurunan hasil gabah akibat alih fungsi lahan mencapai 10% selang 3 tahun terakhir. Meski terjadi penurunan produksi gabah, namun kebutuhan pangan untuk Padang Pariaman masih tercukupi atau surplus. Dari tanaman padi ke tanaman lainnya, pada umumnya petani merubah ke jagung. Sebetulnya secara tataran teknis tidak masalah, itu masih tanaman pangan gitu kan. Nah, untuk jagung ini yang banyak mengalih fungsi lahan itu adalah di Kecamatan Enam Lingkung, kemudian beberapa di Nansabaris, kemudian ada beberapa di Duo Kali 11 Enam Lingkung, karena seperti kita ketahui ada kerusakan irigasi di irigasi Cincin, ya, irigasi Lerang Laweh. Itu yang mengalami alih fungsi lahan. Kalau perkiraan saya yang alih fungsi lahan ini sekitar 30 hektaran lah, yang petani-petani berusaha untuk bagaimana lahan mereka bisa produktif di tengah kondisi air tidak ada. Agar petani tidak lagi mengalih fungsikan persawahan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 tahun ini akan melakukan perbaikan bendungan rusak agar air bisa mengaliri irigasi yang ada dan sampai ke lahan persawahan milik petani. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, harga sejumlah komoditas sembako mengalami kenaikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kenaikan harga bahan pokok ini dikeluhkan masyarakat karena biaya harian yang harus mereka keluarkan juga semakin membesar di tengah sulitnya perekonomian. Kenaikan harga sejumlah sembako di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berlangsung sejak 3 minggu terakhir. Menurut pedagang di Kecamatan Sipora Utara, komoditas dari Kota Padang juga didistribusikan ke Kota Pekanbaru bahkan Pulau Jawa. Tingginya permintaan di berbagai daerah hingga di luar Provinsi Sumatera Barat dan kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi bahan pangan membuat harga beberapa sembako mengalami kenaikan. Bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan antara lain bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, naik dari harga Rp30.000. Sementara itu bawang putih naik menjadi Rp38.000 dari Rp28.000 per kilogram. Cabai menjadi Rp60.000 per kilogram, kemudian sayur mayur naik berkisar Rp4 hingga Rp5.000. Tempe, kemahalan ya. Pembelian untuk kebutuhan di rumah tetap normal atau menurun karena naik? Meski harga sejumlah sembako mengalami kenaikan, namun pasokan stabil dan permintaan tetap normal. Kenaikan harga diperkirakan masih berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Warga berharap produksi pangan kembali normal sehingga harga sembako tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung hari ini. Tetap saksikan Lampung hari ini setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
Akhirnya saya Hayu Sofana mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.